antara doa dan ampunan Allah sungguh sesuatu yang paling tinggi derajatnya. Tulang yang patah tidak minta diperbaiki. Kok kasleo bengkok tangan kau Pak, tolong diperbaiki sebelum mati, tak pernah diminta. Tapi ampunan Allah lah yang penting bagi kita. Kini bapak-bapak, awak seakan-akan dengan doa kulah semakin ragu Pak. Jadi ada 3 upaya yang kita lakukan, semoga awak mendapat ampunan Allah. Dulu waktu corona bapak-bapak, masjid ditinggalkan. Seakan-akan agama kau paling terakhir Pak. Agama paling terakhir Pak. Tidak ada jalan lain lagi. Baru kau menghadap kepada Allah. Tapi kalau lagi bisa divaksin tu tadi Pak. Inilah ketiga lo Pak. Mungkin jadi nanti kalau bergejolak lo balik, awak harus meninggalkan masjid Pak. Jadi masjid nanti sudah bukan mustahil ditinggalkan. Karena agama dianggap solusi paling terakhir. Sama dengan bersawah sebagaimana saya katakan, mana awak yakin dengan pupuk daripada doa? Pasti pupuk Pak. Begitu kebanyakan perilaku. Sekarang bapak-bapak, apa upaya agar awak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Artinya segala permohonan awak itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 paling tidak Pak. Yang pertama, jaringan harus luas. Jaringan apa nih Ustaz? Fondasi keimanan Pak. Kalau awak ragu dengan keimanan awak, maka jaringan tidak terbuka. Ini disebut dengan al-i'tiqad atau al-iman, antara siko dengan otak. Selagi awak banyak memakai rasionalitas, maka doa semakin tertutup. Ketika awak mengandalkan otak, sesuatu itu tidak awak yakini, kalau tak masuk akal, maka doa tertutup sudah. Kerana awak sudah beralih dari meyakini Allah kepada meyakini otak, maka doa tidak akan diterima Allah. Allahumma in kana rizki fis sama' fa anzil huli. Andaikan rezekiku di atas langit, maka turunkan. Tapi tidak nyambung otak awak Pak. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu li. Kalau nyuhadu di bumi, maka keluarkan. Kalau awak nak meyakini dengan otak awak apa, maka tertutup. Maka yang pertama itu jaringan dulu Pak. Tingkat keyakinan awak kepada Allah, kalau itu yang hilang, jaringan tertutup. Yang kedua, bersifat internal. Awak langsung Pak. Kalau ingin doa awak terkabul. Nabi bercerita kepada Umar bin Khattab. Dulu ada 3 orang, kata Nabi, melakukan musafir, kemudian istirahat di sebuah goa. 3 orang. Seketika ingin istirahat, batu jatuh menutupi pintu goa. Maka 3 orang kau tak ada jalan lain, harus meminta kepada Allah. Apa jalan Pak? Alat tak ada. Kalau ada HP seketika itu bapak-bapak, mungkin orang menelpon Pak. Tapi tak ada jalan lain kecuali meminta kepada Allah. Diuji coba Pak. Maka yang pertama, sampaikan awak tak ada jalan lain, harus berdoa kepada Allah. Ini kecanggihan doa ni Pak. Anda apa yang anda miliki? Takkanlah Pak, awak dulu pernah mengabdi kepada orang tua. Ya Allah, aku pernah mengabdi kepada orang tua. Aku tidak memberikan makan siapapun termasuk anak buah saya sebelum orang tuaku sediakan minuman susu untuk dia. Pada suatu ketika aku sediakan minuman. Aku pegang begini, ya Allah. Berhubung orang tuaku dalam keadaan tidur, tidak aku bangunkan. Ngepagang dari itu Pak. Menunggu orang tuanya bangun. Masya Allah. Begitu sopannya kepada orang tua Pak. Maka larutlah saya sampai pagi memegang susu karena menghormati orang tuaku sedang tidur.
Andaikan ini ya Allah membuka jalan bagi kami keluar, kabulkanlah doa kami ya Allah, bukakan pintu ini. Kita buka, Pak. Yang kedua, engkau apa yang kau miliki? Berfikir-fikir, Pak. Takanang, Pak. Ya Allah, aku punya anak pamanku yang sangat cantik. Jadi rupanya masalah produksiku dari dulu, Pak. Cantik sekali beliau ya Allah. Anak pamanku. Jadi bako dia awak, Pak. Aku suguhkan permohonan cintaku kepada dia ya Allah, tapi saya tidak diterima. Pada suatu ketika dia butuh uang, datang kepadaku ya Allah, meminta 120 dirham. Satu dirham itu, Pak, kalau tidak salah 22 juta. Kalau 120 dirham, jumlahkanlah. Ketika itu aku punya uang, aku berikan kepada dia dengan syarat tertentu. Ini uang ku berikan padamu sebagai hutang, tapi engkau harus memenuhi hasrat batinku. Aku cinta kepadamu tetapi engkau tolak. Sekarang saya butuh engkau melayani diriku untuk memuaskan batin syahwatku. Kalau engkau mau, ini uang. Ketika itu dia mau ya Allah. Kami masuk ke sebuah kamar, akan terjadi persetubuhan. Ketika itu terlontarlah ungkapan di mulutnya. Tegahkah engkau menggauli diriku yang tidak halal bagimu seketika Allah melihat wajahku di hadapan aku sekarang ini? Ketika itu aku lari ya Allah. Aku tinggalkan uang, aku lari karena aku takut berdosa kepada engkau ya Allah. Maka oleh sebab demikian, andaikan kata ini sebagai syarat untuk kami keluar dari buah ini ya Allah, bukakanlah pintu. Berjalan lalu, Pak. Lalu, Masya Allah. Abah akan cara doa awak makbul, Pak. Awak tiwari berbuat maksiat. Itulah kasar, Pak. Awak berada di tempat maksiat, hotel-hotel berbintang-bintang. La ilaha illallah. Jadi antara doa ko jualan memang sejalan, Pak. Alam, tadi kaki nak awak pijak ko, Pak. Entah lay taluk dia bumi ko menanggung gini, wallahu a'lam. Yang ketiga, saya lagi. Ya Allah, aku banyak punya anak buah. Tiap bulan ku gaji. Ku berikan gaji kepada mereka. Pada suatu hari ada satu yang tak datang. Entah ke mana, wallahu a'lam ya Allah. Tak pernah ku temui wajahnya. Aku simpan uangnya ya Allah dan aku kembangkan. Ku pakai modal, Pak. Beberapa tahun setelah itu, wahai ya Allah, dia datang menghadapku. Ketika pitihnya itu, gajinya saya kembangkan sudah berbentuk onta dan yang lain-lain beranak pinak, Pak. Dia datang kepadaku menuntut gaji. Aku tunjukkan kepada dia gajinya. Dia kaget padaku, ya Allah. Kenapa ini wahai Tuhan? Apakah engkau bergurau? Saya tidak bergurau. Inilah hak milik engkau. Tidak satu pun yang saya ambil, ya Allah, aku pulangkan kepada engkau. Inilah pengabdianku terhadap amanah yang engkau berikan kepadaku, ya Allah. Andaikan kata ini sebagai jalan bagi kami selamat yang terakhir lagi, ketiga, Pak, bukakanlah pintu ini bagi kami. Berjalanlah Tuhan. La ilaha illallah. Ini cerita sahih, Pak, dari Nabi Muhammad SAW non jauh sebelum Nabi dilahirkan. Nah, kini bagaimana doa kita mau makbul?
tunjangan-tunjangan yang ditahan, dipotong-potong, naik pangkat orang, dibuang ke tong sampah. Gimana doa mau makbul? Hidup menzalimi orang. Salah satu contoh doa spontan diperlihatkan Allah. Kalau doa awal dikabulkan Allah, spontan diperlihatkan di mata telanjang kita. Tadi pertama jaringan, fondasinya harus kokoh, harus yakin awak Allah itu penyelesaiannya tidak diragukan. Kalau bertanya batin kita, maka logika yang masuk tak sampai kepada tingkat keimanan.